قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, di video kali ini kami ingin memperingatkan kepada kaum muslimin, terutama para mukibbin Ba'alawi, terutama mukibbinnya Pak Rizik Syihab, berhati-hati. Berhati-hatilah kalian dengan provokasi yang disebarkan oleh Pak Rizik Syihab. Berhati-hati dengan adu domba yang dibuat oleh Pak Rizik Syihab, kaum muslimin. Karena berdasarkan pengalaman, ini ada penjelasan dari Guru Gembul waktu di podcastnya Harry Pras. Pak Rizik Syihab mengajak umat Islam untuk asah golok, untuk siap-siap perang. Akan tetapi ketika jamaahnya sudah mengasah golok, ditinggal pergi sama Pak Rizik Syihab. Ya kalau perginya umroh, ya masih mending kaum muslimin. Lah kalau perginya ternyata kabur, ya seperti waktu itu kabur selama 3,5 tahun. Coba. Sudah memprovokasi umat, mengajak perang, ternyata ditinggal kabur. Kalau beneran sampai ditinggal kabur kaum muslimin, setelah berkoar-koar ngajak perang, ngajak ngasah golok, kemudian ditinggal pergi sama Pak Rizik, itu apa enggak sama saja mengadu domba pribumi kaum muslimin? Dia serukan perang kepada jamaahnya untuk melawan orang-orang yang sebenarnya juga sama-sama muslim. Setelah dia berkoar-koar mengobarkan perang, dia pergi. Ini apa namanya kaum muslimin? Kurang ajar namanya. Coba kita simak apa yang disampaikan Guru Gembul kaum muslimin. Itu kan? Aduh ya Allah. Iya, lagi Pak Habib, saya mah gak ada kebencian sama Pak Habib. Dan saya justru malah berharap Pak Habib itu segera taubat. Iya. Jadi di sini Kang Guru Gembul minta Pak Habib Rizik Syihab untuk segera taubat ya. Jangan lagi memprovokasi umat untuk perang gorok leher orang, apalagi ngasah parang untuk apa? Iya. Dulu kan itu kan, ayo kita asah golok. Ya. Pas umatnya udah siap. Itu 2-3 bulanan yang lalu lah. Yang sama Deddy Mulyadi bukan? Saya lupa. Saya juga lihat tuh ada satu video dia mempersiapkan diri untuk perang sama Deddy Mulyadi katanya. Oh iya, ada itu yang dulu. Yang asah golok itu lucu, Kang. Ayo asah golok. Besoknya umroh. Jadi goloknya dibawa ke Mekah? Enggak, goloknya ditinggal di situ, santri-santrinya udah siap. Duh, ini pemimpinnya kabur. Lagi mana mau perang? Kurang lebih sekarang juga kan kemarin ada maklumat Ramadan. Ya ampun, maklumat Ramadan. Nah kaum muslimin coba. Kalau sudah menyerukan asah golok, menyerukan kepada jamaahnya untuk perang, kemudian ditinggal, itu apa namanya kalau nggak provokasi? Apa namanya kalau nggak adu domba? Wong setelah menyerukan perang, ditinggal umroh. Ya kalau ditinggal umroh, kemudian tanggal perangnya itu sudah ditentukan, sebelum tanggal perangnya dia sudah pulang, ya itu masih mending juga. Lah kalau ternyata ditinggal kabur, katanya umroh terus nggak pulang-pulang, gimana coba? Yang perang siapa? Yang perang itu sesama saudara muslim, sesama saudara sebangsa setanah air. Coba. Ajaran dari mana untuk perang sesama muslim itu, ajaran dari mana? Ini kan konyol kaum muslimin. Dan yang diceritakan oleh Guru Gembul ini kaum muslimin, ini bukan seruan perang sama Deddy Mulyadi, tapi sama pendukung Jokowi kaum muslimin. Sama pendukung Jokowi yang juga sama-sama muslim, pendukung presiden kaum muslimin. Coba Rizik Syihab ini kalau sama pemimpin selalu vokal kaum muslimin, nggak ngerti lah.
Ya samalah dengan Bahar Smith. Ya, Pak Prabowo baru dilantik disebut pengkhianat. Ya, Pak Jokowi disebut banci. Nggak ada pemimpin yang selamat dari lisan Ba'alawi kaum muslimin, terutama Rizik Syihab sama Bahar Smith. Kalau memang mereka ini mau ngurus masalah politik, ngurus masalah rakyat, mbok nyalon. Ya. Nyalon saja Rizik Syihab, Bahar Smith, nyalon. Kalau memang punya masa betul, kalau memang perkataannya diaminkan kaum muslimin, Indonesia ini mayoritas kaum muslimin. Ya, coba kira-kira dipilih apa enggak sama masyarakat. Itu sajalah. Ya. Wong sudah jelas-jelas Rizik Syihab, Bahar Smith memprovokasi masyarakat Jawa Barat ya untuk tidak memilih Deddy Mulyadi. Tapi realitanya apa? Kan nggak diaminkan perkataan Rizik Syihab, perkataan Bahar Smith. Artinya dia itu nggak punya masa. Ya, nggak punya masa. Ya, kalaupun punya masa, masanya ya seuprit kaum muslimin. Ya cuma mukibin akut saja yang mau mendukung Bahar Smith, mendukung Rizik Syihab. Ya, cuma mukibin akut saja. Ya, kalau orang yang agak cerdas sedikit, ya nggak bakalan mengikuti seruan Rizik Syihab, seruan Bahar Smith. Ya, apalagi sampai mencaci maki pemerintah. Ya, mencaci maki pemerintah kaum muslimin. Ya Allah. Ya, coba kita simak kaum muslimin ya. Ini video yang dimaksud oleh Guru Gembul. Ya, Pak Rizik Syihab sudah mengomandoi jamaahnya Asah Golok, sudah mengomandoi untuk perang, tiba-tiba ditinggal ya katanya umroh ya. Coba kita simak videonya. Ada kelompok menamakan diri pasukan berani mati Jokowi. Mereka mengklaim ada 20.000 orang mau turun ke Jakarta, ke Patung Kuda dan lain tempatnya. Kita jangan usil, kita jangan ngeganggu. Silakan mereka mau demo, mau orasi, mau berteriak, itu hak mereka untuk menyampaikan pendapat, betul? Tapi jangan coba-coba bikin rusuh di Jakarta. Jangan coba-coba bakar-bakar halte, saudara. Jangan coba-coba bakar-bakar pom bensin, saudara. Jangan coba-coba bikin kerusuhan, saudara. Saya minta dari malam hari ini semua umat Islam, saudara, asah golok yang tajam. Saudara, asah aja golok yang tajam. Jangan keluar rumah, jangan. Kalau mereka demo damai, tenang, silakan. Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang, betul? Tapi kalau mereka mau bikin huru hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte, hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Takbir, takbir. Nah, ini kaum muslimin, ya. Ini video sudah lama kaum muslimin, ya. Sepertinya masih di zaman Jokowi, ya. Kerjanya selalu seperti ini kaum muslimin, perang. Ya. Kalau ngajak perang Deddy Mulyadi itu yang katanya siap bawa basoka, siap bawa AK-47. Nah, itu video Pak Rizik Syihab yang mengajak jamaahnya untuk melawan Deddy Mulyadi. Ya. Kalau yang terbaru ini kaum muslimin, yang terbaru ini bagi kami juga, ya Rizik Syihab ini nggak ngaca lah, nggak tahu diri lah. Ya, begitu juga dengan Mukibin, begitu juga dengan Ba'alawi secara umum, nggak ngaca, nggak tahu diri. Ya, mereka tersinggung ketika Fuad Pleret menyebut seorang Ba'alawi dengan sebutan monyet. Ya, memang kami juga tidak membenarkan ucapan dari Fuad Pleret. Ya, tapi kedua-duanya ini karena memang orang ya kelompok lah ya, kedua-duanya ini kelompok yang memang manhajnya belangsak. Ya. Kami tidak mendukung Fuad Pleret, kami tidak mendukung Ba'alawi. Ya. Ini dua-duanya ya, salah. Ya. Fuad Pleret menyebut Ba'alawi dengan sebutan monyet, itu juga salah. Ya. Kemudian Pak Rizik Syihab membalas sebutan dengan monyet, itu juga salah. Karena nggak boleh, apalagi sampai menyerukan perang. Ya. Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu adalah kefasikan dan membunuhnya adalah tindakan yang kufur. Ya. Sementara itu sudah saling caci sesama muslim dan sudah menyerukan perang. Coba.
Hah? Kalau yang terbaru kan yaitu ya seruan waktu Ramadan kemarin ya. Coba kita simak sedikit videonya kaum muslimin. Ini seruan Rizik Syihab yang mengajak perang waktu Ramadan kemarin kaum muslimin. Begitu saya lihat ini nggak boleh dibiarkan. Begitu berdasarkan pertemuan ini saudara, saya mau sampaikan nih kepada monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet saudara. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini saudara. Sampaikan kepada mereka, sudahlah, capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. Nah, coba kaum muslimin ya, berteriak-teriak ngajak perang sesama muslim dengan takbir. Apa-apaan ini kaum muslimin ya? Tersinggung karena ada Ba'alawi yang disebut monyet. Sementara Ba'alawi sebenarnya sudah dari dulu ketika ceramah menyebut orang ya sama dengan Fuad Pleret ya. Ya nyebut bahkan lebih parah lagi nih, ada anjing-anjingnya juga ya. Coba lihat video dari Bahar Smith ini kaum muslimin. Ini nih kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini. Kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat. Kenapa kau berpihak kepada asing? Anjing, babi, kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Anjing, babi, kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat, di pintu-pintu pemerintah? Nah coba ya, apa bedanya? Coba, apa bedanya? Sama, Bahar Smith juga kotor juga mulutnya. Ya, nyebut-nyebut orang dengan sebutan binatang-binatang seperti ini kaum muslimin, ya. Dan sebenarnya ini menunjukkan ya pemahaman agama mereka ini rusak kaum muslimin, rusak. Ya. Kalau kita melihat para asatidz salafi kaum muslimin, mau dicaci seperti apa, mereka nggak ada yang marah, nggak ada yang membalas, nggak ada. Ya. Ya, kalau marah ya mungkin ada kaum muslimin, marah ada. Rasa emosi, rasa benci, rasa pengen bales, ya mungkin ada, manusiawi. Ya, manusiawi. Akan tetapi dengan pemahaman agama mereka yang baik, mereka bisa menahan. Mereka bisa menahan. Apalagi ada keutamaan orang yang bisa menahan marah, bisa menahan emosi. Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang menahan kemarahannya, padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggilnya, membanggakannya pada hari kiamat di hadapan semua manusia, sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkannya memilih bidadari yang bermata jeli yang disukai oleh orang tersebut. Keutamaannya luar biasa kaum muslimin. Ya, di hadis lain Nabi Muhammad SAW mengatakan, bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang bisa selalu mengalahkan lawannya, yang selalu kuat untuk bergulat, berkelahi, perang dan sebagainya. Ya. Akan tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Jadi ya kalau masalah marah, semua orang punya rasa marah, punya rasa emosi, punya rasa benci kaum muslimin. Ya, punya rasa benci. Ya, ketika Ustadz Firanda, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas atau para asatidz lainnya yang difitnah, dicaci maki, ya mereka ada rasa marah, ada kaum muslimin, ada, kami yakin ada. Tapi yang membedakan antara orang yang punya pemahaman yang baik dengan tidak punya pemahaman yang baik itu dalam menahan amarah. Ya kita tahulah ya, dulu pernah Miftah mencaci Ustadz Firanda Andirja. Ya. Apakah ada Ustadz Firanda Andirja marah? Nggak ada. Ya. Kemudian gambar-gambar dari Ustadz Firanda, gambar Ustadz Yazid rahimahullah dibuat dengan bentuk-bentuk setan. Ya. Ada mereka marah? Nggak ada kaum muslimin, nggak ada. Jadi bisa jadi apa yang menimpa Ba'alawi dan juga menimpa orang-orang yang sekarang ini kontra dengan Ba'alawi, yang dahulunya juga padahal mereka itu mukibbin, ya dahulunya mereka satu padu,
Ya. Jadi sekarang dicerai-beraikan urusan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa jadi balasan dari apa yang mereka amalkan selama ini kaum muslimin ya. Balasan dari selama ini mereka berdakwah tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Mereka berdakwah untuk mencari dunia. Ya, coba lihat Ba'alawi itu. Ya, dakwahnya cari dunia kaum muslimin. Ya, ini kalau dilihat secara kasat mata, mereka cari kehormatan, cari kemuliaan, cari dunia. Hah? Coba, mereka membodohi kaum muslimin untuk apa? Ya, untuk mencari kemuliaan mereka. Ya, mereka mengatakan jadi Habib lebih mulia daripada kiai. Bahkan ulama, ya, Habib yang gila, Habib yang bodoh, Habib yang ahli maksiat, itu lebih mulia daripada ulama. Nah, apa tujuan mereka mendoktrin kaum muslimin seperti itu? Ya, tujuan mereka supaya mereka dimuliakan. Ya. Kemudian kalau kita melihat para Ba'alawi ya, melelang siwak bekas, melelang roti bekas, bahkan mereka minta uang kepada jamaahnya ya. Untuk apa? Untuk memperkaya diri. Ya, coba lihat kehidupan Bahar Smith. Ya, mewah. Hidupnya Bahar Smith mewah kaum muslimin. Tapi ketika mau membebaskan tanah untuk membuat pondok pesantren, minta sama jamaahnya. Minta sama jamaahnya. Coba. Ya. Ya, mudah-mudahan para mukibin segera sadar kaum muslimin ya bahwa mereka selama ini memang dibodohi oleh para Habib Ba'alawi ya. Dan mudah-mudahan orang-orang yang sekarang sadar tidak jadi mukibin Ba'alawi lagi ya, mudah-mudahan mereka ini mengikuti dakwah yang benar kaum muslimin. Karena percuma kalau mereka sadar dari perbudakan Ba'alawi, kemudian mereka mengikuti orang-orang Fuad Pleret, ya sama saja kaum muslimin ya. Keluar dari mulut buaya, masuk mulut harimau ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.